Pemirsa, artis peran Baim Wong bersama istrinya Paula Verhoeven sering membuat video vlog di YouTube dengan konten-konten sosial. Baim mengaku awalnya tidak sengaja membuat konten sosial dan ternyata ketika diposting ia mendapatkan banyak respon positif. Setelah itu ia kemudian melanjutkan video-video berkonten sosial lainnya di kanal yang dinamai Baim Paula atau kadang disebut Mbak Pau itu. Menurut Baim, ia bukan semata-mata mengincar subscribe, tapi juga mencari berkah lain dari konten sosial yang dibuatnya bersama Paula, yaitu dilakukan demi berbagi dan berpahala. Baim kerap menyamar untuk melakukan eksperimen sosial. Setelah mendapatkan target yang tepat, Baim akan memberikan sejumlah uang. Sang istri mengaku bangga dengan suaminya yang selalu berusaha membantu orang lain yang membutuhkan dalam vlognya, karena memang bisa menginspirasi banyak orang. Kebiasaan Baim yang kerap memberikan bantuan bukanlah rekayasa menurut sang istri. Tak jarang Baim tanpa sengaja menemukan orang yang ingin ia bantu. Sebagai istri, kebaikan Baim itu memberinya banyak pelajaran. Atas hal itu, Paula berterima kasih pada suaminya. Iya, insya Allah berkah bermanfaat ya yang sudah dilakukan oleh Baim Wong itu tadi. Nah, kalau kita melihat adanya ketimpangan sosial seperti sekarang banyak sekali terjadi, salah satu solusinya adalah menunaikan zakat. Ini sebenarnya hitungannya seperti apa? Ya, zakat itu kan berbagi ya, untuk membersihkan harta kita juga. Dan yang pasti zakat itu membahagiakan orang lain. Nah, kalau untuk membahagiakan orang lain berarti orang saling bantu-membantu gitu kan. Jadi ketimpangan itu tetap kelihatan, tapi minimal hatinya nyaman, hatinya tenang, dia bisa menjalani hidup. Selalu ada orang kaya, orang miskin, tidak akan bisa berubah sampai kiamat. Tetapi bagaimana kita mensikapinya sekarang, ya ini tugas juga tidak hanya tugas individu ya. Kita mengajak juga pemerintah, negara untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa memberikan kehidupan yang baik kepada masyarakatnya, karena biar tidak ada kecemburuan sosial yang tinggi. Itu yang khawatir itu kan. Nah, makanya kita gerakan nih orang-orang yang dermawan, orang-orang kaya untuk bisa berbagi dengan orang-orang fakir, miskin, duafa, orang-orang yang susah. Karena tetap sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya ini pun tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi malah kata Rasulullah, tidak akan berkurang orang yang berzakat, orang bersedekah. Malah bertambah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bertambah. Apalagi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menjauhi daripada bala musibah gitu. Tidak hanya orang kaya yang bersedekah sebetulnya yang berzakat. Memang kewajiban zakat itu bagi orang-orang yang mampu. Itu menjadi muzaki dia. Tapi kalau yang tidak mampu, dia mustahik dia menerima zakat. Tapi ada beberapa orang yang orang-orang miskin, dia ingin berzakat. Dia ingin bersodakoh lah bahasanya gitu, ingin berbagi lagi. Karena memang ada perintah dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran 134, bahwasanya seseorang itu, orang yang bertakwa itu, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Orang kaya sedekah mah biasa, ya Mbak Yu ya. Benar. Tapi orang miskin sedekah itu luar biasa. Betul. Kayak saya punya uang 1 juta, atau Mbak Yu lah punya uang 1 juta. Saya punya uang 10.000. Mbak Yu keluarin 100.000, 10%-nya kan? Biasa ya? Ya kan biasa aja, masih ada 900.000. Kalau aku punya uang 10.000 dikeluarin 5.000 rupiah. Itu luar biasa, setengahnya. Kita setengahnya loh. Berarti kan itu tidak melihat nominalnya berarti. Betul. Lihat dari kesungguhan dia, berapa persen dari uang yang dia miliki yang dititipi oleh Allah untuk dikeluarkan di jalan Allah lagi. Itu yang dilihat sama Allah itu sebetulnya. Tergantung niatnya berarti ya. Betul, semuanya kan bisa sempurna ibadah ini diawali dengan niat. Makanya kita dengan acara ini nih kita memotivasi teman-teman kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita untuk bisa yang punya kelebihan rezeki berbagilah di bulan suci Ramadan. Sekali lagi di bulan suci Ramadan ini afdhalus shadaqah fi syahri Ramadan. Sebaik-baik sedekah ini di bulan suci Ramadan. Ini momen buat kita, ya, momen buat kita. Dan sampai-sampai kata Rasulullah, jauhilah diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah 1 biji kurma bahasanya. 1 biji kurma ya? Satu buah kurma itu berapa sih harganya Mbak Ayu? Ya, nggak nyampe 2.000 perak, nggak sampai 1.000 perak. Di rumah ada banyak kurma, banyak kalau kurma kita beli sekali bagi-bagi. beli.
kasih buka puasa sama orang fakir miskin, susah, kumpulin di rumah kita. Berbagilah biar mereka bahagia. Jadi ketimpangan itu nggak terlalu kelihatan jadinya. Ya, mereka tuh tetap gabung sama kita. Orang kaya, orang miskin gabung aja, bergaul mah di mana aja. Kita tidak boleh ada strata apapun karena di mata Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa, bukan dilihat dari harta bendanya, paling kaya atau paling miskin, enggak. Tapi yang paling bertakwa. Salah satunya bulan suci Ramadan ini mencetak orang-orang yang bertakwa. Ini menarik, tadi dikatakan bulan suci Ramadan adalah saatnya berzakat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Lalu bagaimana berzakat di bulan Ramadan saja ini bisa memperkecil gap gitu, ketimpangan sosial bisa teratasi. Kenapa harus di bulan suci Ramadan saja? Padahal ada 11 bulan lain ya. Karena di bulan puasa ini orang kaya merasakan lapar kayak orang miskin. Oke, dengan puasa ya. Dengan puasa. Bener nggak? Mereka nggak seenak-enaknya makan. Orang miskin biasanya nggak tiap hari bisa makan. Akhirnya kita bisa nyobain tuh dari subuh sampai maghrib kayak ini. Gini rasanya. Oh gini ya rasanya nggak makan tuh. Nah itulah, jadi ada kepedulian dalam sifat orang-orang dermawan itu, kepedulinya luar biasa. Makanya orang sifat-sifat orang bertakwa itu sopan santun, ramah tamah, rendah hati, belas kasih sayang, dan peduli kepada sesama itu yang paling tinggi urusannya. Makanya momen nih Ramadan ini kita, kalau misalnya ini zakat nih, kita mau zakat, kita bulan Rajab udah zakat kemarin, dihaulkannya per tahunnya kalau bisa di momen disiasati sama kita bulan suci Ramadan. Sayang, kita punya pahala luar biasa dari Allah, nggak kita ambil gitu, udah berzakat di bulan suci Ramadan, baik itu nanti zakat fitrah atau zakat malnya atau zakat-zakat yang lainnya gitu. Baik, ini kadang saya pribadi merasakan ya, salah satu PR-nya di bulan Ramadan getol memperbaiki diri, tapi nanti agak longgar nih di 11 bulan berikutnya, nanti dikejar Ramadan lagi. Jadi sebenarnya perbaikan dirinya kalau saya pribadi agak kurang maksimal, karena di 11 bulan ini kalau untuk berzakat, amal ibadah yang lain seperti apa untuk mempertahankannya? Ini kan Riyadhah, Ramadan ini pelatihan. Pelatihan itu kan dipadatkan ya. Nah, dipadatkan itu gimana nih kita bisa lulus dari Ramadan apa tidak, ini sesuai dengan apa 11 bulan ke depan. Nah itu dibuktikan di 11 bulan ke depan. Jadi prakteknya 11 bulan. Jadi bukan 1 bulan ini aja selesai. Enggak, terus. Jadi harus ada kesungguhan tapi Mbak Ayu. Ya, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik dalam amal ibadah apapun lah ya, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah sesuai dengan keinginan Allah. Salah satunya kita berzakat, keluarin zakat. Demi Allah, nggak akan susah orang berzakat. Malah membahagiain orang, nyenengin orang, maka demi Allah, Allah akan membahagiakan dia terlebih dahulu. Coba aja. Kita ajak teman-teman, saudara-saudara kita. Nah, tadi diajak pemirsa yang ada di rumah untuk di bulan Ramadan ini berzakat ya, karena ini adalah waktu yang terbaik, dan waktu yang terbaik juga buat pemirsa yang ada di rumah untuk menantikan hadiah 1 juta rupiah nanti ya dari teman saya Miki. Miki, halo. Ada 1 juta ya? Iya, ada 1 juta untuk 2 orang pemenang yang nanti akan saya bagikan tentunya. Jadi langsung siap-siap aja nih ya di depan teleponnya untuk bisa menghubungi kita, karena kita akan balik lagi nanti untuk membagi 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang di kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Di mana lagi kalau bukan di Risalah Ramadan. Semoga insya Allah berkah, bermanfaat. Amin.